Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini Bu Nais akan menyampaikan materi mengenai sejarah sebagai ilmu, seni, peristiwa, dan kisah. Kita bahas dulu mengenai sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu empiris. Apa sih itu empiris? Empiris itu berarti pengalaman. Di mana kita ketahui bahwa sejarah itu kan sangat bergantung dengan pengalaman manusia, terutama pengalaman yang sudah terjadi pada masa lampau. Lah, semua pengalaman manusia itu terekam dalam artefak atau dokumen-dokumen yang kita sebut sebagai peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut itu akan diteliti oleh para ahli sejarah untuk menemukan yang namanya fakta sejarah. Dari fakta sejarah itulah para sejarawan itu akan membuat sebuah tulisan sejarah. Jadi, tulisan sejarah itu disusun berdasarkan fakta sejarah. Terus ciri yang kedua yaitu memiliki objek. Kita ketahui dalam sejarah objek yang paling utama yaitu manusia. Karena apa? Karena hanya manusia yang bisa membuat dan juga merekonstruksi terjadinya peristiwa sejarah. Loh Bu, hewan kan juga jadi bagian dalam peristiwa sejarah. Buktinya apa? Buktinya ada yang namanya dinosaurus. Apa hewan itu bukan termasuk objek? Bukan, karena hewan itu tidak bisa membuat peristiwa sejarah. Hewan bisa dijadikan sebagai bagian dalam sejarah. Itu kan juga berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh manusia. Melalui apa? Melalui penelitian dari fosil atau kerangka hewan yang telah ditemukan. Tapi selain manusia, objek sejarah yang lain yaitu waktu, khususnya waktu manusia pada masa lampau. Ciri sejarah sebagai ilmu yang ketiga yaitu generalisasi. Jadi generalisasi ini merupakan penarikan kesimpulan-kesimpulan umum dari pengamatan yang telah dilakukan. Terus ciri berikutnya yaitu adanya metode. Jadi sejarah itu juga memiliki sebuah metode atau cara atau langkah-langkah dalam penelitian atau penyusunan suatu peristiwa sejarah. Mengenai langkah-langkah penelitian sejarah itu sendiri, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di bab berikutnya, yaitu bab 2 setelah PTS. Terus ciri yang terakhir yaitu adanya penggunaan teori. Teori ini itu digunakan untuk mengidentifikasi, kemudian mendefinisikan, merekonstruksi, dan menguji sebuah kebenaran. Kata mudahnya, teori itu seperti ilmu bantu lain. Misalnya nih, kamu mau menulis sebuah peristiwa sejarah mengenai sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Lah itu kita perlu yang namanya teori atau ilmu bantu. Ilmu bantu apa? Ilmu bantu ekonomi, karena kan berhubungan dengan tema sejarah yang kamu ambil. Seperti teori untung, kemudian teori rugi, terus teori mengenai kebijakan-kebijakan perekonomian itu apa saja. Nah, itu termasuk ilmu bantu atau teori yang diperlukan dalam menulis sebuah peristiwa sejarah. Jadi intinya teori atau ilmu bantu itu kamu sesuaikan dengan tema yang kamu pilih. Berikutnya yaitu sejarah sebagai seni. Kalau sejarah sebagai seni itu memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu intuisi atau ilham. Pengalaman langsung dan insting itu sangat diperlukan selama masa penelitian sejarah. Jadi seorang sejarawan dalam menggambarkan suatu peristiwa sejarah itu kan terkadang tidak sanggup untuk melanjutkan. Lah ini itu diperlukan yang namanya intuisi, tapi tetap intuisinya itu berdasarkan fakta yang ada. Contoh mudahnya itu seperti kemarin saat kalian menulis cerita sejarah diri kalian masing-masing, itu kan biasanya di tengah-tengah cerita itu kan kalian bingung nih, kira-kira ceritanya itu mau dilanjutkan seperti apa. Ibaratnya kamu berhenti stagnan di tengah-tengah cerita. Lah, pas saat kalian berhenti itu kalian memerlukan yang namanya intuisi atau insting biar ceritamu itu tetap berlanjut hingga akhir. Jadi itu maksudnya. Terus ciri yang kedua yaitu adanya imajinasi atau bayangan.
Jadi kamu itu harus bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Terus apa yang akan terjadi sesudah itu. Jadi harus punya bayangan. Tapi tetap imajinasi dalam hal ini itu bukan imajinasi liar, melainkan imajinasi yang didasarkan pada data atau fakta sejarah. Terus ciri yang ketiga yaitu emosi. Emosi itu berarti kamu itu ikut merasakan apa yang sedang terjadi, terhanyut, ibaratnya ke bawah perasaan, baper. Nah, itu termasuk emosi. Jadi misalnya nih, sekarang itu kan lagi heboh dengan sinetron Indosiar yang curahan hati istri dengan soundtracknya Aku Menangis itu kan lagi booming banget. Lah kalau saat kalian menonton sinetron Indosiar itu terus kalian itu juga ikut menangis, itu berarti emosi kamu dapat. Jadi kamu itu terbawa dengan cerita yang ada. Itu maksudnya emosi. Terus contoh yang lain misalnya ibumu kalau nonton sinetron terus sampai marah-marah, itu berarti emosi ibumu itu dapat, berarti jalan cerita yang ditayangkan di sinetron itu emosinya dapat. Lah dalam sejarah itu kita juga membutuhkan emosi agar cerita sejarahnya itu bisa menjadi hidup atau bisa menjadi nyata. Terus ciri yang terakhir yaitu penggunaan gaya bahasa. Yang namanya seni, sejarah sebagai seni berarti gaya bahasa yang digunakan itu harus komunikatif, terus menarik dan tidak membosankan. Jadi, itu merupakan ciri-ciri sejarah sebagai seni. Berikutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu sifatnya objektif, jadi didasarkan pada fakta yang ada. Sebuah peristiwa sejarah itu muncul karena beberapa faktor, misalnya masalah sosial, kemudian masalah budaya, masalah ekonomi, politik, dan kepercayaan. Salah satu contoh peristiwa sejarah yang diakibatkan oleh masalah sosial itu seperti pemberontakan Ratu Adil. Terus kalau diakibatkan oleh masalah budaya itu seperti Perang Padri. Kalau ekonomi itu peristiwa sejarah mengenai proses penjelajahan samudra bangsa Eropa menuju ke wilayah Nusantara. Terus kalau yang diakibatkan oleh masalah politik itu seperti runtuhnya masa Orde Baru, runtuhnya masa reformasi. Terus yang terakhir diakibatkan oleh masalah kepercayaan itu misalnya Perang Diponegoro. Terakhir yaitu sejarah sebagai kisah. Kalau sejarah sebagai kisah itu merupakan peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Coba silakan kalian lihat bagan yang ada di layar. Itu kan awalnya sebuah peristiwa sejarah, kemudian direkonstruksi oleh sejarawan sehingga menjadi sejarah sebagai peristiwa. Lah, ketika sudah menjadi sejarah sebagai peristiwa, itu ternyata ceritanya itu diceritakan lagi atau dikisahkan lagi oleh orang lain, sehingga terbentuklah yang namanya sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, tapi lebih banyak dalam bentuk lisan. Karena itu tadi diceritakan lagi oleh pihak lain atau pihak kedua. Makanya sifat sejarah sebagai kisah itu subjektif. Jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing penulis atau pengarang. Lah, sudut pandang itu berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung faktor kepentingan dan latar belakang penulis. Misalnya nih, saya itu orang yang sangat membenci PKI. Saat saya mengisahkan PKI, otomatis saya itu akan lebih banyak menceritakan keburukan-keburukan PKI. Lawang saya nggak suka sama PKI ya kan? Berarti sudut pandang saya itu mempengaruhi jalan cerita sejarah yang akan saya tulis. Terus contoh lain, misalnya si A itu sangat suka sama Bapak Soekarno. Otomatis ketika si A ini menulis peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Bapak Soekarno, dia akan selalu menonjolkan sisi baiknya Bapak Soekarno. Jadi itu. Jadi memang sudut pandang itu sangat mempengaruhi seseorang dalam menulis peristiwa sejarah. Jadi kalau misalnya kalian akan menjadi seorang sejarawan, itu sebisa mungkin kalian itu harus bersifat objektif. Melihat semua peristiwa sejarah itu pada data atau fakta yang ada. Jadi saat menulis sejarah itu harus mengesampingkan sudut pandang kalian, biar peristiwa sejarah yang kalian tulis itu benar-benar apa adanya.
Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.